Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Nurmusa dari Prodi Manajemen B1. Alhamdulillah, kesempatan ini saya akan membahas tentang perilaku produksi, tugas ujian akhir semester ekonomi manajerial yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Imhar SEMM. Di slide pertama yaitu ada pembahasan skema proses produksi, input atau X1, X2, aktivitas produksi atau output barang atau jasa. Produksi merupakan konsep arus atau bisa disebut dengan flow konsep, bahwa kegiatan produksi diukur dari jumlah barang-barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu, sedangkan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan tidak berubah. Tujuan perusahaan itu maksimisasi atau sumber daya tenaga kerja, maksimasi output atau bisa disebut penjualan, maksimasi growth atau pertumbuhan. Kategori kegiatan produksi sesuai pesanan atau disebut customer order atau production. Produksi massal yang kaku atau rigid mass production. Produksi massal yang fleksibel atau flexible mass production. Proses atau aliran produksi atau bisa disebut dengan process of flow production. Fungsi produksi, modal matematis yang menunjukkan hubungan antara jumlah faktor produksi input yang digunakan dengan jumlah barang atau jasa output yang dihasilkan. Fungsi produksi total atau total products atau TP, Q sama dengan FLK, L disebut tenaga kerja, K-nya disebut modal. Produksi rata-rata atau average products AP, L sama dengan TP atau L, atau APK sama dengan TP atau K. Produksi marginal atau marginal production dibagi MP L sama dengan TP atau L, atau MP K sama dengan TP atau K. Selanjutnya yaitu ada the law of diminishing return, hukum yang menyatakan berkurangnya tambahan output dari penambahan satu unit input variabel pada output telah mencapai maksimum. Asumsi yang berlaku yang pertama yaitu ada satu unit input variabel atau input yang lain tetap. Yang kedua, teknologi yang digunakan dalam proses produksi tidak berubah. Yang ketiga yaitu sifat koefisien produksi adalah berubah. Ya, di sini ada hubungan biaya produksi dengan hasil produksi. Biaya rumusannya yaitu FQ, di mana Q output. Output sama dengan rumusnya FQ, di mana Q sama dengan input. Perilaku biaya produksi dipengaruhi yang pertama yaitu karakteristik fungsi produksi, yang kedua harga input yang digunakan dalam proses produksi. Di slide yang terakhir yaitu analisis biaya jangka panjang, disebut long run average cost atau LAC. Proses produksi yang sudah tidak menggunakan input tetap, seluruh biaya produksi adalah variabel. Perilaku biaya produksi jangka panjang, keputusan penggunaan input variabel oleh perusahaan dalam jangka pendek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.